Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Amanda dengan NIM 124501205117. Di sini saya akan menjelaskan codingan pemrograman saya, yaitu pada soal nomor 1 IGD manual 2 menggunakan dual query dan stack rewire. Nah, jadi di sini saya menggunakan Python. Nah, di sini kan pertama kita mengimport dulu DQ-nya menggunakan dari modul collection-nya. Nah, ini untuk kelas pasiennya itu ada ID pasien, nama, keluhan, keparahannya. Nah, di sini kan ada antrian prioritas DQ. Nah, jadi untuk antrian prioritas ini kita menggunakan DQ. Nah, untuk prinsipnya itu kita menggunakan FIFO atau first in first out, artinya itu pasien yang lebih dulu datang akan lebih dulu dipanggil dalam kategori prioritasnya. Karena kan kita akan membuat dua kelompok, ya, dimana jika keparahan itu di atas 4 atau sama dengan 4 itu maka termasuk dalam prioritasnya, termasuk dalam kategori prioritas. Namun jika seandainya tingkat keparahan hanya di bawah dari 4 itu maka masuk dalam kategori general. Nah, ini antrian generalnya juga menggunakan DQ juga. Terus sama reward beres kita menggunakan list biasa saja. Nah, ini ada function. Ini definisinya adalah functionnya. Jadi di function daftar kondisi pasien itu kita akan melihat di situ ada ID pasien, nama, keluhan, dan keparahannya. Nah, algoritma ini tuh untuk menempatkan antrian pasiennya itu berdasarkan tingkat keparahannya tadi. Nah, jika misal tingkat keparahan ini di bawah dari 1 atau di bawah atau sama dengan 1 itu maka tidak sesuai dengan kategori, maka bisa dibatalkan. Pendaftarannya bisa dibatalkan. Nah, ini if keparahan lebih dari 4 itu artinya jika keparahan besar atau sama dengan 4 maka itu akan masuk ke dalam prioritas. Maka dia masuk ke dalam kelompok prioritas. Nah, menggunakan metode append ini. Nah, tapi jika misalnya menggunakan append ini. Nah, jika keparahannya itu kan lebih dari atau sama dengan 4. Nah, jika keparahan itu kurang dari 4, maka dia akan masuk ke dalam kondisi general. Lalu pasien akan masuk ke antrian general append ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada function panggil atau untuk proses penanganan pasiennya. Untuk function panggil ini itu ada jika ini kan ada if antrian prioritas. Kan kalau untuk seperti yang saya bilang tadi, jika seandainya kita akan membuat dua kelompok di mana prioritas akan menjadi lebih utama dulu, karena itu bisa dibilang tingkat keparahannya itu parah dan butuh penanganan langsung ataupun cepat. Nah, di sini kita punya if antrian prioritas. Nah, jika if antrian prioritas ini kosong, barulah dia bisa memanggil, jika misalnya setelah dipanggil oleh dokter memanggil pasien prioritas. Nah, jika kosong maka di pop list. Nah, itu bisa diambil dari depannya. Lalu maka barulah elif antrian general. Jika prioritasnya kosong bisa dilanjutkan dengan antrian generalnya. Nah, setelah itu kita scroll. Nah, jika antrian tidak kosong tadi seperti ini undur. Oke, jika antriannya tidak kosong maka diambil dari depannya. Nah, nanti jika misalnya prioritasnya sudah kosong nih, sudah kepanggil semua, maka lanjut ke yang generalnya yang diambil dari depannya juga. Lalu nanti jika misalnya general ataupun setelah prioritas ataupun general ini setelah sudah dipanggil semua dan tidak ada lagi yang ditangani, maka akan dimasukkan ke riwayat dari penanganan pasiennya. Nah, selanjutnya kita akan ke def itu fungsi function. Jadi fungsi undo itu ada pembatalan pelayanannya.
karena undo itu adalah batal ya. Nah, jadi di sini kita punya pengecekan dulu apakah riwayat beresnya itu sudah kosong atau belum. Nah, jika ada pasien terakhirnya itu yang selesai diambil atau pop yang ini, nah, maka pengembaliannya itu ke antriannya itu pasti akan dikembalikan ke antrian asalnya lagi. Nah, dicek dari ke misalnya itu pasien prioritas, maka dikembalikan ke antrian prioritas tadi yang variabel prioritas tadi. Nah, jadi kalau misal yang generalnya, maka dikembalikan juga ke antrian generalnya juga. Nah, lalu pasiennya itu akan dikembalikan ke urutan pertama antrian menggunakan append left. Nah, di sini append left itu yang ini. Nah, ini append left pasien itu kembali. Nah, inilah fungsi dari append left itu, mengembalikan ke antrian pertamanya agar bisa dipanggil kembali. Nah, di sini ini statusnya. Jadi di sini ada bisa dibilang kondisi langsungnya, implementasi langsungnya. Nah, di sini itu ada yang ini. Nah, ini sekiranya dicoba. Nah, di sini kita akan menginputkan 4 pasien. Pertama ada Putri dengan ID-nya 101, keluhannya sakit perut dengan tingkat keparahannya adalah 3. Di sini ada kasus 102, Denny sakit jantung dan tingkat keparahannya 5, maka termasuk dalam prioritas. Nah, ini ada 103 atas nama Fahri dan kecelakaan, tingkat keparahannya itu 1, 104 ID-nya Fajar namanya dan keluhannya itu DBD dengan tingkat keparahan itu adalah 5. Jadi itu termasuk prioritas. Jadi di sini kita punya 2 prioritas dan 2 general. Nah, ketika di run, kodenya akan seperti ini. Nah, pertama tadi kita punya 4 inputan yang mendaftar. Jadi yang pertama ada Putri tingkat keparahan 3, masuk ke antrian reguler, lalu ada pasien Denny keparahannya 5 masuk ke antrian prioritas, lalu ada Fahri tingkat keparahan 1 lalu masuk ke reguler kembali, lagi dan Fajar tingkat keparahan 5 dan masuk ke prioritasnya. Nah, setelah itu kita akan cek kondisi antriannya, cek kondisi antrian. Nah, di sini kita punya 2 total pasien prioritas. Pertama itu ada Denny, keluhannya sakit jantung dan Fajar keluhannya DBD. Lalu general itu ada 2 pasien lagi, Putri dengan keluhan sakit perut dan Fahri dengan keluhan kecelakaan. Nah, riwayatnya itu kosong karena sudah riwayat beres pasien terakhir yang udah diurus belum ada riwayat. Jadi, karena sudah menginputkan hasil pasien itu berdasarkan yang dikondisikan atau yang dikelompokkan tadi. Nah, tadi kan ada fungsi dari function atau panggil. Fungsi function dari panggil. Nah, di sini dokter memanggil pasien prioritas Denny dengan ID 102. Nah, setelah Denny masuk, maka pasien beres dan Denny masuk riwayatnya beres. Lalu, dokter akan lanjutkan dengan panggilan kedua, yaitu kepada Fajar, ID 104, karena dia termasuk dengan pasien prioritas yang kedua. Lalu, kita kembali cek lagi kondisi antrian di IGD-nya. Karena tadi yang prioritasnya sudah 2, maka prioritasnya itu totalnya sudah 0 pasien atau kosong. Nah, lalu lanjut ke general. General tadi kan masih ada 2 pasien lagi, yaitu ada Putri dan Fahri yang keluhannya sakit perut dan keluhannya kecelakaan. Nah, beresnya itu pasien terakhir itu adalah Fajar dengan keparahan 5 dan ID 104 itu diambil dari panggilan terakhir di sini, riwayat terakhir ini. Nah, lalu selanjutnya itu kita scroll ke bawah. Jadi sampai di ini. Nah, lalu menggunakan fungsi panggil tadi, function panggil. Nah, di situ kan pertama kita akan memanggil Putri dulu dengan ID 101 dengan setelah
Putri masuk dan pasien beres, maka Putri akan masuk ke riwayat beres. Lalu kita cek lagi nih kondisi antrian IGD-nya. Dengan prioritas tadi tetap kosong, lalu reguler tinggal satu pasien yaitu si Fahri yang memiliki keluhan itu kecelakaan. Untuk riwayat selesainya itu pertama adalah si pasien terakhir adalah Putri dengan tingkat kepalan 3 dengan ID 101. Nah, lalu terakhir, ini adalah fungsi dari undo tadi. Pasien Putri dikembalikan ke antrian reguler di urutan pertama lagi. Nah, karena tadi ibaratnya dibatalkan dengan menggunakan undo, maka di sini bisa kita untuk generalnya kita memiliki dua pasien lagi, yaitu si Putri kembali dengan keluhan sakit perut dan Fahri dengan keluhan kecelakaan. Nah, untuk riwayatnya kembali lagi seperti pertama karena terakhir kali delay ini adalah Fajar dengan tingkat keparahan 5. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita kembali lagi untuk melihat cek kondisi antrian IGD-nya. Nah, untuk kelihatan tadi sudah kosong, lalu lanjut ke general, itu menggunakan fungsi panggil dulu terlebih dahulu tadi. Setelah itu panggil si Putri dan panggil si Fahri. Jika keduanya sudah, maka akhirnya itu general itu akan menjadi 0 pasien atau kosong. Dengan pasien terakhirnya adalah Fahri dengan tingkat keparahan 1 dengan ID 103. Nah, ini adalah fungsi dari stack dan antrian tadi atau kue tadi. Nah, itu saja dari pemrograman saya dan algoritma logikanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.